Podcast ini berisi materi dewasa yang diperuntukkan bagi kamu usia 18 tahun ke atas. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to FWB Podcast by Overheard the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard the Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimpin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan sobat ngemis kalian. Apa kabar semuanya? Ya, I'm so sorry, gue menghilang seminggu karena tidak ada uploading podcast. Tapi jangan lupa untuk follow dulu dan nyalakan loncengnya di Spotify FWB Podcast. Dan hari ini untuk konten hari Senin ya. Kamis kemarin juga gue nggak record karena ya libur dulu lah ya, menikmati kekosongan itu. Tapi hari ini gue sudah bersama salah satu sobat nganu, atau bisa dibilang ya followers Tia over TVB yang belum lama nge-DM gue, pengen diajak ngobrol di FWB Podcast. Ya, itu kan udah suaranya. Dan sayang sekali gak bisa bertatap muka secara langsung karena orangnya di luar Jakarta dan di luar jangkauan. Langsung aja kita shout out. Jauh ya. Iya, hai, halo. Halo. Aduh, ini cewek-cewek gimana nih? Ini asal dari mana nih kalau boleh tahu nih? Aslinya Malang sih, cuma lagi study di Semarang. Oh, asli Malang, study di Semarang. Enaknya gue manggil apa nih? Gue lebih sering dipanggil Dea. Iya. Ada nggak ya nama mantan gue namanya Dea? Kayaknya nggak ada sih. Waduh. Gimana kabarnya, baik? Baik banget. Jatah aman ya? Gimana? Nggak, maksudnya jatah itu bulanan dari papa mama. Aman dong. Jadi kesibukannya apa nih? Seperti biasa, kuliah yang udah mau hampir selesai sama party tiap malam. Kuliah apa itu? Kuliah apa tuh malam-malam? Pagi kuliah daring, malam kuliah malam nih, ada lagi kelas malam. Oh, Anda gurunya atau digurui? Iya. Yeah. Diguruin dong. Kalau statusnya apa nih? Relationship. Oh, lagi pacaran? Ada punya pacar? Udah. Oh, tapi kok di Instagramnya nggak kelihatan punya pacar ya? Itu apakah ada yang dijaga atau gimana? Ya, in private aja nggak sih? Oh, in private aja. Emang lebih suka di private berarti nih ya? Udah, emang body count-nya berapa nih? Kayak banyak. Banyak lah ya. Berapa tuh? Gak usah disebut lah ya. Kenapa gak usah disebut? Kan ini adalah pengakuan dosa. Gitu ya. Di atas 10 ada? Atau di atas 20? 10-15an gitu lah. Waduh, si ganti-ganti terus tuh ya. Ya, itu sebelum punya pacar kan. Punya pacar. Sekarang sudah punya pacar. Sudah punya pacar? Pensiun. Oh, pensiun. Tapi ya ada lah FWB-an dikit mah ya. Oh, nggak ada. Gimana ceritanya? Pacar lu tahu lu FWB-an? Gue sama pacaran nggak pernah FWB-an, nggak pernah selingkuh. Tapi sebelum sama cowok gue, wah jangan ditanya sih, mohon maaf. Jadi selingkuhan? Gue awalnya nggak tahu kalau gue jadi selingkuhan kan, Bo. Oh iya. Terus? Gue nggak tahu gitu. Gue takutnya ini cowok tuh udah punya pacar intinya. Gue kira si cewek ini selingkuhannya. Ternyata gue selingkuhannya. Sedih banget. Tapi nggak apa-apa sih. Belum sampai masuk kamar. Tapi masuk kantong? Belum. Iya. I'm not that stupid. I'm not this easy. Tapi dari sekian banyak body count lo ya, ada nggak yang paling berkesan? Wah, ada sih. Kenapa tuh? Boleh diceritain gimana dari awal kenalnya terus tiba-tiba bisa jadi sama dia nih? Apakah statusnya FWB atau pacaran waktu itu atau gimana? Coba dong diceritain biar sobat nggak tahu. Statusnya sih nggak tahu ya waktu itu. Intinya gue kenal dia dari klub, ya kan. Intinya dia tuh ngeliat gue di klub itu dan dia bilang ke teman gue kalau temen lo interested banget nih gitu. Ya gitu. Terus dia nemu Instagram gue dan dia follow gue gitu kan. Akhirnya next week kayak gue ketemu dia lagi di klub
akhirnya kenalan kan, kita kenalan, ngobrol-ngobrol. Malam itu juga dia pengen bawa gue pulang, tapi gue nggak ngasih. Ini pulang kemana dulu nih? Nah makanya itu kan, pulang kemana dulu nih, kan banyak tujuannya. Ini klub mana di Jakarta, Malang atau Jogja atau? Semarang. Oh Semarang ya. Di Semarang. Intinya adalah, gue nggak ngasih dia kayak, ya udah gue pulang sama lo malam ini gitu. Enggak, gue harus kayak ngeliat some effort from him gitu loh. Dia harus ngasih effort dulu nih ke gue nih. Oh lu berarti suka diperjuangkan ya? Iya iyalah, gue gengsian juga orangnya. Oh gitu. Nah, terus gimana tuh cara dia memperjuangkan lo sampai dapat di titik kayak oh anjing bisa nih gitu. Iya. Tapi gue waktu itu langsung teks dia dulu kayak oh ini lo kan gitu. Iya gitu. Akhirnya kita ngobrol. Akhirnya kita kayak bersepakat hang out yuk gitu. Hang out. Pertamanya emang masih hang out kayak dia nggak mau tuh diajak kayak keluar main bareng teman-teman, nggak mau. Kayak ya udahlah kita hang out berdua aja kemana aja gitu. Akhirnya kita jalan-jalan sampai di satu titik di dalam mobil tuh kita ngobrol banyak gitu. Terus gue emang sengaja kayak ngajak dia ke satu tempat itu yang emang deket sama hotel, karena gue tahu ini orang pasti gue udah tahu lo pasti mintanya yang lain gitu. Kita ngobrol udah banyak kan di talk gitu ya. Dia ceritain paham banget gue mah di talk kayak tentang kehidupan dia, kisah cinta dia gimana pun ya. Dan dia tuh nge-flirting gue, ngetising gue. Pertamanya tuh pegang-pegang kuping, leher gitu kan. Wah, gue udah tahu nih, gue nggak suka basa-basi orangnya. Gue tanya, are you teasing me? Kayak dia bilang kalau gue emang nggak suka ngomong, tapi gue sukanya in act. Ya udah kan. Gue juga keadaan mau gue sama nih orang. Apa alasan lo mau sama nih orang? Dia asik diajak ngobrol, orangnya baik, dia punya kayak nunjukin effort buat jemput gue. Cara jauh banget loh, rumah gue sama dia. Jauh banget, dia jemput gue, terus abis itu dia benar-benar ini sih care orangnya care. Tapi gue nggak sampai baper ya. Abis itu ya udah kayak lo mau ngapain deh gitu, gue tanyain. Terus? Ya maunya gimana gitu, mau nanggung aja nih di atas mobil nih, atau gimana? Ini lo yang mancing berarti nih. Iya lah, gue gak suka basa-basi. Terabas aja bos. Ya udah kan, terus gak asik nih kalau pisingnya gini-gini doang. Gue arahin tuh tangannya ke leher gue. Mumpung gue tuh suka banget dicekik. Di apa namanya? Dipetik? Dicekik. Diketik? Dicekik? Cekik, oh, yes. Cekik. Astaga, lu suka BDSM juga berarti ya? Banget. Oh my god. Terus dari situ gimana tuh? Lu udah mulai mengarahkan tangannya and then... Iya, dia langsung nyekik gue kan. Udah mulai turn on. Dia bilang, "Ya udah check-in aja yuk." Ya udah kita check-in. Bablas sampai di situ. Oh, bablas. Tapi enak banget. Enaknya gimana nih? Kan enak tipe cewek tuh beda-beda ya, dan cowok juga sih. Kalau lu gimana? Ini sih, dia tuh benar-benar kayak mainnya kasar, tapi masih yang normal gitu loh, paham gak sih? Main kasar tapi dia normal juga, tuh gimana ya? Kasarnya tuh nggak yang kasar, asal kayak nampar, asal kayak dia benar-benar tahu gitu loh. Mana yang nggak boleh ditampar, dia benar-benar kayak tahu. Oh iya, gue harusnya begini gitu. Dia benar-benar kayak tahu harus kayak mulai dari mana. Lu suka dimulai dari mana? Gue pasti sukanya mulai dari kissing gitu-gitu. Kissing ya. Dari bibir atas menuju ke mana? Bibir atas menuju ke mana? Ke bawah. Ke bawah mana? Itulah pokoknya. Masa kalian nggak tahu sih? Berarti dari atas ke dada. Ke dada. Dia benar-benar jago. Dia jago banget. Sumpah licking di area boobs gitu. Dia jago banget sih. Most of them, gue bukan ensiklopedia apa gimana ya. Cowok yang kayak yang dulu ya hook up sama gue itu selalu bilang gue tuh intimidating matanya ya. Muka gue kan judes banget. Nah mereka tuh kebanyakan kayak tertariknya tuh mulai dari situ. Terus baru tuh ngeliat kayak gitu. Dan dia juga bilang gini ke gue, I love tits gitu. Iya. Ya udah terusin, gue bilang gitu. Ya udah terusin. Nah tapi lu sama cowok ini berlangsung lama nggak? Apakah dia FWB-an atau? Gue nggak tahu, gue nggak bisa kayak ya
waktu itu cuma sekali doang sih sama dia, karena ya lo tau lah kayak abis itu goodbye, gue kayak bye, jangan sampai kayak ada baper-baperan nih, jangan sampai ya, lo jangan baper ke gue, dan gue impossible baper ke lo juga. Oh, berarti lo emang orang tipe yang gak baper-baperan gitu ya? Enggak, gue gak suka baper-baperan kayak gitu. Soalnya gini, dia ganteng, Bo. Oh, oke. Terus Gue takut pacaran sama orang ganteng. Lo takut pacaran sama orang ganteng? Lah, bukannya iya. harusnya seneng ya? Enggak, gue takut. Soalnya gue yang sekarang tuh bisa dibilang kayak gak ganteng-ganteng banget, tapi gak jelek. Biasa aja. Lo suka yang biasa-biasa aja. Kalau semakin ganteng, semakin makan hati, Bo. Males gue. Oh, ini pelajaran nih buat sobat nganu nih, cewek-cewek. Iya. Tapi kalau yang udah sih. Ini tergantung orangnya sih. Cuma menurut gue semakin ganteng semakin makan hati, Bo. Jadi kalau untuk dipacarin mah mendingan sekalian yang biasa-biasa aja menurut gue. Tapi dewasa, pengertian, bener-bener cinta sama lo. Gue sih gitu. Tapi kalau buat seneng-seneng doang, ya cari yang ganteng lah ya, kan cuma buat dinikmatin. Iya bener juga sih. Iya kan. Tapi ngomong-ngomong senang-senang dan menikmati dan dinikmati ya, lu pernah gak sih kayak lu kan tadi di-mention di awal kalau misalkan lu emang sering banget ngebar, tapi lu pernah gak ketika lu ke bar lu ada yang nawarin lu atau lu diajak sama orang yang lebih tua untuk di payment atau gimana? Lu pernah punya pengalaman itu gak? Wah sering sih, kayak ada yang bahkan kayak kemarin-kemarin pun juga gue kan main ke klub kan, terus mereka kayak yang dia nanyain gitu, ini saya sabi gak sih gitu. Oh, ini tapi gue mikir nge-approach-nya gimana mereka? Lagi. Nge-approach-nya gimana? Ke orang lain, ada kayak perantara gitu. Ada yang mau kenalan nih gitu. Ya udah kenalan sini gitu. Ternyata om-om, Bo. Oh, lu enggak edik sama om memang? Pacar gue om-om by the way. Anjing. Beda berapa tahun? 10 tahun. Waduh. Dikit 10 tahun mah. Iya, tapi kan tetap aja om-om gak sih? Iya sih. Lu ini posisinya jadi sugdad atau gimana? Atau emang literally pacaran? Literally pacaran. Dia bener-bener kayak mau nikahin gue, tapi gue kayak masih 3 tahun dulu kali ya. Karena kan gue masih mau lanjutin studi gue. Oh, lu udah pacaran berapa lama emang? Hampir 2 tahun. Oh, udah lama juga ya. Hampir. Tapi kan ya, lu udah pacaran 3 tahun. Selama 3 tahun ini 2 tahun. Hampir 2. Oke, anggaplah 2 tahun lah. Ada nggak drama-drama intrik mantan-mantan FWB-an lo yang body count-nya lumayan banyak ini ngehubungin lo? Ada sih, sekali. Lo sikat nggak? Enggak dong, ngapain gue sikat? Lah kenapa emang? Udah nggak tertarik. Oh, iya. Udah nggak tertarik gue, kayak udah cowok gue cuma ini, gue cuma mau sama dia, silahkan tinggalkan hidup gue, bye. Tapi ya, ini kan berhubung lagi di FWB Podcast ya. Lo tadi udah ceritain FWB yang paling enak. Tapi ada nggak pengalaman lo sama FWB lo yang paling yang anjing banget nih, kok gue bego ya? Wah pernah nih. Oke, kenapa tuh? Ini pertama kali gue FWB-an sama orang, ya kan? Gue sebut aja lah, dia orang Surabaya. Oke. Seumuran sama gue. Bayangin ya, waktu itu gue masih polos-polosnya mungkin bisa dibilang. Kayak gue juga masih kayak nggak cantik-cantik banget. Ini gue belum mulai workout, belum mulai diet, belum mulai kayak hidup sehat kayak sekarang gitu. Gue dulu 80 kilo, Bo. Anjrit. Sekarang? 59. Gokil. Oke. Terus abis itu tuh berjalan kayak beberapa bulan. Gue terus yang bayarin nih. Kok gue terus yang bayarin check-in, vacation gitu lah. Terus kayak makan. Bentar, ini FWB lu sendiri yang bayar? Iya, kayak gue maminya, kayak gue yang ngebeli dia gitu kesannya. Kok anjing banget sih? Nah, terus ada satu titik, dia pengen main sama cewek lain. Ya udah kan FWB ya, gue nggak masalah dong, Bo. Kan? Tapi ketika gue mau main sama cowok lain, dia malah bener-bener kayak nge-stalking cowoknya, nyari-nyari siapa, kayak lo di hotel mana, kayak gitu. Kepo dia. Ada satu titik nih kayak dia udah mulai bosen nih kayaknya sama gue. Gue juga udah mulai jengah nih. Dia minjem tuh duit 3, awalnya mau 5 juta, ya kan? Hah? Ini FWB minjem duit anjing? Iya.
Terus gue kasih lah cuma 3,5, kan gue harus bayar UKT juga, gue punya banyak kebutuhan lain, Bo. Oke. Itu duitnya buat apa, cuy? Gue nggak tahu yang duit itu dipakai buat apa ya. Yang jelas dia kayak mau sosokan kayak gue tuh kaya tahu di depan cewek-cewek yang dia kayak mau apa ya, mau perform lah nunjukin. Ya, iya, dia kayak pengen nunjukin gitu, dia mau nyombong tapi pakai duit gue, Bo. Ya, aduh, ini anjing banget sih. Pak beli alat-alat gitu pakai duit gue. Tapi terus ngomong, nih ya, iya, terus yang paling parah lagi apa tuh? Selain pinjam duit. Dia pernah nih kayak ngejelekin gue banget, maksudnya kayak bener-bener depan gue, kayak lo tuh bukan tipe gue sebenarnya, lo tuh gendut, lo tuh intinya bukan tipe gue gitu. Oke. Bilang kayak gue tuh terlalu putih buat dia, yang kayak fetish dia tuh yang kulitnya tan, yang lebih mature, yang skinny, yang tetenya gede, intinya gitu kan. Nah, dia tuh bilang kalau gue tuh nggak masuk di tipe dia. Akhirnya dia ngomong gini, kalau lo pengen lihat gue happy, lo openin gue BO deh, gitu. Apa pesenin? Lo kasih gue duit. lo kasih gue duit nih, gue kasih duit dia. Oke. Terus gue open BO nih, gue cari cewek lain di Twitter yang bisa gue BO gitu. Anjing. Saking gobloknya, gue kayak udah capek nih anjir, mental gue udah capek, kayak mental drained banget. Oke, gue kasih tuh duit. Lo butuh berapa? 750. Gue kasih 750. Itu goblok banget ya sih. Asli ini goblok banget sih. Ini kayak apa ya? Iya kan? FWB tapi melorotin anjing, gak jelas. Ya, mana orangnya jelek banget. Aduh. Tapi ini buat jadi pelajaran aja sih ya, buat sobat nganu, buat lo juga. Karena kalau misalkan lo menjalankan sebuah hubungan FWB ya, let's say siapa yang bayar, ya itu kan lo berada di suatu hubungan yang gak eksklusif, bangsat. Itu temen lo juga. Ya setidaknya kalau misalkan lo gak bisa bayar yang ini, ya lo bayar yang mana, atau enggak lo patungan gitu. atau apa gitu. Jadi gak selalu tentang lo yang bayarin gitu. Bayar. Bahkan mabuk aja gue, Bo. Oke, I think terima kasih banget nih. Gila lu ngasih makasih pelajaran ya. sih. Semoga nih sobat nganu dengan adanya lu cerita begini pada melek gitu. Kalau misalkan emang mereka pada nggak bisa, ya nggak usah maksa gitu loh. Kalau lu mau, ya ibarat kan kayak hal orang-orang kayak gitu malah yang menjelekkan status FWB menurut gua. Karena kayak bener. satu toksik, dua lu maksa, dan toksik untuk dirinya sendiri dan toksik untuk orang lain gitu loh. Dan sangat merugikan banget gitu. Tidak sesuai konsen dan sangat bisa merugikan. Asli. Oke, gila sih. Ini pelajaran banget ya. Jadi kalau lu emang nggak bisa, jangan maksa, gue bilang. Dan jangan maksa deh. Jangan ini deh. Jangan sosokan mau FWB-an kalau lo bener-bener miskin banget. Beneran deh. Sampai alasan ngutang-ngutang gitu kan. Ini bikin malu banget. Malu. Oke deh, paling tadi karena udah ngasih pesan juga, sudah cerita pengalamannya juga. Semoga bisa diambil sisi positifnya dan negatifnya dijadikan semoga ya. Oke, dan I think untuk episode kali ini mungkin cukup. Dan terima kasih untuk Dea. Dan jangan lupa untuk follow Instagram lo di mana nih, Dea? Grace S-nya 2. Nah ya, nanti pokoknya kalau emang kepo sama dia yang di Semarang ya kan, mau siapa tau kenal dan punya dompet tebel ya, boleh. Aduh, ini bolehlah nemuin gue di Hidden Club. Oke, I think it's enough untuk episode kali ini. Terima kasih dia dan juga buat teman-teman semua sobat nganu. Thank you juga ya. Dan buat teman-teman sobat nganu dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk follow Instagram di @overtvb yang mau kirim cerita di @ofvpodcast. I think di sini gue Mimin pamit undur suara dan juga dia pamit. And see you. Bye bye. Thank you.